Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam Bapak Ibu yang sangat saya banggakan, baik yang ada di ruangan Pak Gede Surate SHMKN, Dr. Gede Surate SHMKN, kemudian Wakil Dekan Bu Nyoman Mariadi SHMA, Pak Nyoman Surate SHMO, kemudian Pak Sena, kemudian Pak Komang Kawi, dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Ada Pak, tadi saya lihat sudah bergabung Pak AKBP Gede Astawa SHMA, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Pak Suryadana, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Bu Yati Fitria, tadi saya lihat, terima kasih juga, dan Bapak Ibu yang lain. Dan yang terutama adalah para calon yudisiawan ya yang hari ini akan dilepas, yang sangat berbahagia, yang kami sangat banggakan. Jadi hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian yang ada baik di dalam ruangan ini maupun yang ada di ruangan virtual. Mudah-mudahan hari bahagia kita hari ini walaupun dalam kondisi pandemi tidak mengurangi makna kebahagiaan itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan kenapa kita memakai virtual dalam misium kali ini, termasuk juga 1 tahun yang lalu, karena beberapa pertimbangan dan beberapa alasan yang bisa menjadi pertimbangan kita mengambil kebijakan dan keputusan untuk melaksanakan yudisium seperti ini. Yang pertama tentu pertimbangan kesehatan. Jadi Bapak Ibu, kita tahu bahwa di Buleleng angka COVID semakin meningkat, korban juga semakin banyak. Nah, tentu kita mengantisipasi agar jangan sampai kita menambah korban daripada para korban yang sudah ada. Nah, kesehatan itu menjadi hal yang utama, walaupun kita di antara kita mungkin ada yang ada yang kurang percaya, tidak percaya dengan adanya COVID dan seterusnya. Tapi bagi saya, menurut pendapat saya bahwa terkait dengan kesehatan kita jangan gamblingkan, ya. Jadi jangan kita gambling terkait dengan kesehatan karena itu menjadi hal yang utama bagi kita. Kemudian yang kedua alasannya adalah bahwa kita adalah orang hukum. Ini juga saya sampaikan kepada mahasiswa yang akan kita yudisium hari ini. Ini sebagai salah satu ciri khas daripada orang hukum itu adalah taat hukum, sadar hukum, ya. Walaupun dalam hal wacana kita boleh saja bertentangan dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, kita boleh bertentangan dengan cara-cara yang diambil oleh pemerintah, tetapi dalam sikap dan aplikasinya dalam perilaku dan perbuatan, tentu kita sebagai orang hukum harus selalu taat terhadap hukum. Itu ciri khas daripada kita orang hukum. Nah, karena itu saya juga menyampaikan kepada mahasiswa, kita harus sadar, kita harus mulai dari hari ini saudara dilepas menjadi seorang sarjana hukum, maka sarjana hukum itu harus merasuk dalam diri saudara dan harus saudara sadari bahwa Anda sekarang menggelar sarjana hukum dan mestinya kalau hukum, paham hukum, maka taat terhadap hukum. Kemudian yang ketiga alasannya, kita harusnya dalam insan akademik itu menjadi tauladan, menjadi panutan, menjadi contoh bagi masyarakat yang lain. Nah, kenapa pemberantasan pencegahan COVID ini mengalami masalah adalah saya melihat ada problemnya di tataran tauladan, tataran panutan dan contoh. Kadang ada di antara pejabat kita yang tidak bisa menjadi tauladan. Dia bisa mengeluarkan edaran, bisa memberikan arahan kepada masyarakat untuk taat, tidak boleh keluar rumah, dikenai sanksi. Tapi pada giliran pejabat yang bersangkutan memiliki kepentingan dan kebutuhan, maka dia kemudian melakukan pelanggaran, membuat kerumunan dan seterusnya. Ini membuat masyarakat menjadi antipati, menjadi apatis terhadap aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jangan disalahkan kalau kemudian masyarakat mengatakan bahwa aturan itu hanya berlaku bagi masyarakat bawah, tidak berlaku terhadap pejabat dan seterusnya. Nah, ini masalah di negara kita yang saya lihat
tidak semua pejabat bisa menjadi tauladan dan menjadi contoh. Dan saya harapkan sarjana yang kita lahirkan sekarang ini adalah sarjana yang mampu menjadi tauladan, mampu menjadi contoh. Apalagi di antara Bapak Ibu yang di Visium hari ini banyak yang dari polisi, banyak yang ada yang dari Satpol PP, maka tentu ini menjadi hal yang penting untuk kita semua. Jangan sampai Bapak polisi menyampaikan kepada masyarakat tidak boleh keluar, harus memakai masker, tidak boleh berkerumun, tapi kita sendiri yang kemudian membuat kerumunan seperti itu. Nah ini harus kita camkan dan kita jadikan suatu hal yang penting untuk nanti saudara menjadi seorang sarjana hukum agar bisa menjadi panutan dan contoh di masyarakat. Kemudian yang terakhir juga saya tidak lepas karena saya berusaha untuk berlaku demokratis ya. Jadi saya juga meminta pendapat dari mahasiswa berkaitan dengan perjalanan judisium kita kali ini. Saya mau minta Korti untuk meminta masukan kepada rekan-rekannya dan sebagian besar itu setuju dilakukan secara virtual ya. Itu sudah dilakukan voting dan hasilnya itu sudah disampaikan kepada saya. Sebagian besar itu setuju dengan virtual dan beberapa yang golput. Nah ini menandakan bahwa kebijakan yang saya ambil ini mudah-mudahan ini yang terbaik ya bagi kita semua dan menjadi pembelajaran. Saya tidak ingin ada dibanding-bandingkan dengan fakultas yang lain ya, karena kita tahu ada fakultas yang melaksanakan judisium secara offline ya, tentu mungkin mereka punya pertimbangan tersendiri dan disiplin keilmuan yang berbeda ya. Karena itu saya tekankan bahwa kita yang memiliki disiplin hukum harus tahu bahwa diri kita adalah orang hukum, yang dicirikan orang yang tahu hukum, paham hukum, dan pasti harus taat terhadap hukum. Jadi karena itu tidak bisa dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang lain ya. Bapak Ibu sekalian dan para yudisiawan yang sangat saya banggakan, saya selaku dekan, lembaga dan juga para dosen sebenarnya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa yang berprestasi, yang memiliki IPK tertinggi untuk mewakili teman-temannya hadir dalam ruangan ini. Tetapi ada beberapa yang tidak bisa hadir ya karena beberapa alasan, termasuk juga yang terbaik juga tidak bisa hadir yang pada hari ini, tapi yang bersangkutan sudah bisa hadir dalam forum Zoom ya. Nah, karena itu saya mengajak kakak kelasnya ini turun gunung ya. Terima kasih kepada 5 orang perwakilan ini yang sudah berkenan mewakili teman-temannya untuk hadir dalam ruangan ini, walaupun kemarin agak sakit ya karena di tes swab seperti itu ya. Tapi kadang yang sakit-sakit itu kan endingnya mengenakan ya. Jadi mudah-mudahan Anda hari ini bisa bahagia dan bisa senang bisa hadir di ruangan yang sangat berbahagia ini. Nah, pesan saya yang lain adalah kepada para alumni ya, terutama yang belum bekerja. Ini ada beberapa pesan saya yang mungkin perlu menjadi catatan dan pertimbangan bagi saudara dalam nanti mengarungi kehidupan di masyarakat yang tentu tantangannya lebih besar dan lebih lebih berbahaya dibandingkan dengan yang ada di kampus ini. Orang mengatakan kalau orang sukses itu ada 3 kemampuan yang harus dimiliki ya, kemampuan nulis, kemampuan pengetahuan itu saudara sudah dapatkan di lembaga ini ya. Dosen-dosen sudah mengajari saudara tentang teori dan seterusnya, termasuk juga berkaitan dengan praktek hukum sudah diajarkan. Karena itu harapannya kemampuan knowledge pengetahuan itu bisa saudara miliki dengan sempurna. Kemudian yang kedua adalah kemampuan sosial. Ini yang tidak kemudian saudara hanya dapatkan di bangku kuliah, tetapi juga didapatkan di masyarakat. Jadi kemampuan sosial itu berkenaan dengan kejujuran, berkenaan dengan kedisiplinan, berkenaan dengan semangat, ya, berkenaan dengan kesabaran yang tentunya juga kita uji di lembaga ini. Jadi barangkali mahasiswa itu merasakan pada saat bimbingan bagaimana melatih kesabaran, bagaimana melatih keuletan, bagaimana melatih kedisiplinan, dan bagaimana melatih kejujuran di dalam penulisan karya ilmiah itu. Itu sudah kita uji mahasiswa untuk bisa seperti itu. Dan yang terakhir adalah kemampuan spiritual. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena kita sebagai orang yang beragama
tentu Tuhan itu harus kita yakini ada. Dari kita yakin terhadap adanya Tuhan, maka kita akan selalu berbakti kepada Tuhan, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang bermoral. Dan ketika kita sudah jadi manusia bermoral, maka tentu itu perilaku kita menjadi perilaku yang baik. Jadi 3 kemampuan tadi, baik pengetahuan, kemampuan sosial, kemampuan spiritual, itu mesti harus kita miliki Bapak Ibu. Kalau memang belum sempurna Bapak Ibu dapatkan di lembaga ini, nanti silakan Bapak Ibu ambil di luar. Dan semoga dengan bekal 3 kemampuan tadi, maka Bapak Ibu bisa sukses, terutama yang belum bekerja. Itu saya sampaikan. Kemudian yang kedua, pesan saya, jadi seorang sarjana hukum itu, marilah kita untuk berbangga menjadi lulusan Universitas Panji Sakti, ya. Karena dengan kita merasa diri kita bangga, maka itu akan mewujudkan optimisme, ya, tidak pesimis, tidak minder, dan pasti Bapak Ibu nanti akan merasa bahwa diri saya mampu bersaing, bisa bersaing dalam dunia kerja untuk diperbutkan dengan yang lain, ya. Dan tidak kalahnya adalah jangan sampai sombong. Ini pesan saya. Kalau yudisium yang lalu saya hanya berpesan kita harus bangga menjadi lulusan Panji Sakti, tapi kali ini saya tambahkan dengan tidak sombong. Karena evaluasi dari beberapa alumni kita, saya menemukan ini yang agak sedikit bermasalah, ya. Jadi beberapa alumni kita setelah lulus menjadi sarjana itu agak sedikit jumawa, ya, agak sedikit merasa keakuan gitu, sehingga keakuannya ini justru membunuh dirinya sendiri. Nah, ini karena itu saya tekankan kepada Bapak Ibu jangan sampai seperti itu. Jadi sombong itu dalam artian kita sok tahu. Bapak Ibu menjadi sarjana hukum, mungkin Bapak Ibu sudah pernah diajarkan S1 itu kan tatarannya dalam tataran dogmatik. Jadi tatarannya itu hanya mempraktekkan hukum, belum sampai sesempurna bisa mengenal hukum secara keseluruhan. Nah, karena itu saya juga berharap lulus dari S1 ini, saya berharap Bapak Ibu bisa meneruskan ke jenjang berikutnya S2 dan S3 agar benar-benar bisa memahami hukum itu secara sempurna. Dan jangan sampai dalam tataran keilmuan hanya pada tataran dogmatik hukum itu kita merasa sok tahu, merasa sok pintar, yang merasa paling tahu hukum, yang lainnya perilaku kita melanggar. Jadi beberapa contoh di alumni kita itu sudah ada beberapa itu yang sampai masuk penjara itu gara-gara merasa dirinya sok aku, ya, sok paling tahu, ya, sok paling benar, sehingga kemudian perilakunya melanggar hukum yang akhirnya kemudian terjerumus ke dalam jeruji penjara. Terutama yang sekarang yang patut diwaspadai berkaitan dengan sosial media, yang Bapak Ibu mesti harus berhati-hati, harus menjaga etika. Jadi sekali lagi yang alumni kita yang kebanyakan kita adalah menjadi advokat, seringkali saya pesankan bahwa setiap apapun profesi yang kita miliki di luar, maka etika itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita wujudkan, karena etika itu berada di atas aturan. Jadi kalau Bapak Ibu walaupun tahu aturan tapi etika nggak punya, maka itu akan juga menjerumuskan diri Bapak Ibu sekalian. Nah, yang lain adalah apa yang Bapak Ibu dapatkan di lembaga ini merupakan suatu proses pembelajaran. Jadi pengalaman yang tidak bisa Bapak Ibu lupakan, yang akan menjadi bekal Bapak Ibu nanti di luar sana, ya. Nah, orang bilang proses yang baik itu akan melahirkan hasil yang baik. Jadi karena itu saya berusaha dalam setiap proses yang ada di lembaga ini kita lakukan dengan baik, dengan harapan memiliki proses yang baik. Ada mungkin beberapa mahasiswa yang dalam tanda kutip tidak mengalami proses seperti itu, kita ingatkan. Bahkan mungkin agak keras kita mengingatkan, ya, kepada mahasiswa tersebut untuk mentaati proses yang baik itu untuk melahirkan suatu hasil yang baik. Dan ketika suatu ingatan itu agak keras dan kemudian menyakiti, ya barangkali itu jangan diambil negatifnya, ya. Jadikan itu hal yang positif, jadikan itu cambuk agar saudara jengah untuk memperbaiki diri. Ya, mungkin ada beberapa yang bimbingan saya yang saya uji, kemudian yang teman-teman dosen yang lain juga uji, mungkin ada beberapa kata kita yang keluar yang mungkin sifatnya menyakitkan, tetapi saya kira itu
itu jangan diambil negatifnya, ambillah positifnya, jadikan sebagai cambuk ya. Suatu saat Anda sukses, Anda bisa telepon saya ya. Jadi asal nomor saya tidak berubah, Anda bisa telepon saya sampaikan kepada saya, Pak, saya sekarang sudah sukses. Yang Pak bilang dulu seperti ini, ternyata saya bisa sukses seperti sekarang. Itu tantangan saya kepada alumni ya. Jadi yang kemarin sempat mungkin saya berbicara, teman-teman dosen yang lain berbicara yang tidak mengenakan, yaitu tujuan kita adalah untuk kebaikan dan jadikan itu campur. Dan ini tidak asal ngomong ya, ini pernah kita buktikan Bapak Ibu. Mungkin dalam kesempatan ini saya cerita ya, ada suatu alumni kita itu sekarang menjadi pengacara sukses ya, pengacara ngetop di Bali. Pada saat ujian skripsi sama sekali nggak bisa jawab ya, bahasa Balinya apa, promo ya. Dan itu salah satu penguji mengatakan kata-kata yang menurut yang bersangkutan itu dikatakan sangat menyakitkan. Sampai yang bersangkutan bilang sampai 2 hari 2 malam katanya nggak tidur dengan kata-kata dosen seperti itu. Dia bilang pada saat dia sukses dia bilang, Pak, saya sampai sekarang pun ingat kata-kata dosen itu yang mengatakan saya seperti itu. Sampai sekarang pun saya ingat, dan itu menjadi cambuk bagi saya. Saya merasa malu karena saya tidak bisa menjawab padahal pertanyaan-pertanyaan dosen sangat sederhana, dan saya merasa sakit hati memang pada saat itu dengan kata-kata dosen seperti itu. Dengan itu saya merasa jengah sekali, merasa diri saya jengah sekali, dan bahkan saya mungkin lebih banyak belajar tentang hukum di luar fakultas hukum. Jadi karena rasa jengah, rasa malu seperti itu, kemudian saya lebih banyak belajar di luar, sehingga kemudian saya bisa sukses seperti sekarang. Ya, itu sebagai bukti Bapak Ibu, dan saya sampaikan kepada yang bersangkutan, coba sekarang telepon dosennya, sampaikan bahwa ucapan terima kasih bahwa karena kata-katanya dia kamu bisa seperti ini. Andaikan misalnya dosennya tidak mengatakan seperti itu, mungkin kamu tidak tahu kelemahanmu, kamu tidak tahu kekuranganmu, dan kamu yang jelas tidak merasa jengah, tidak menjadi cambuk bagi kamu untuk merubah cara belajar dan seterusnya. Dan kalau bisa kamu telepon nggak enak, Pak, saya telepon itu ya. Dan pada kesempatan saya sampaikan ya, dari yang bersangkutan itu pernah memakai dosen bersangkutan sebagai salah satu saksi ahlinya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya kira-kira siapa yang saya maksudkan dan siapa orangnya. Itu makna apa yang bisa saya sampaikan, bahwa apapun yang kita berikan kepada alumni, dengan cara apapun kita sampaikan kepada mahasiswa, itu tujuannya adalah untuk kebaikan ya, untuk kebaikan Bapak Ibu, untuk kebaikan mahasiswa. Bagaimana mahasiswa itu mau agar bisa berubah, agar kita bisa sesuai dengan tujuan kita menciptakan alumni-alumni yang sukses, alumni-alumni yang berhasil. Itu tujuan kita, walaupun dengan cara-cara mungkin dalam tanda kutip yang tidak mengenakan pada saat itu, yang kemudian bisa menyakitkan pada saat itu. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa gunakan itu sebagai hal yang positif, sebagai cambuk Anda untuk merubah diri ya, semangat untuk merubah diri sehingga Anda bisa berubah untuk menjadi orang sukses. Itu harapan kita. Dan yang terakhir, makna yudisium ini adalah pelepasan sarjana. Pelepasan sarjana itu artinya bahwa mulai hari ini saudara sah untuk memakai gelar sarjana. Jadi sarjana hukum di belakang nama saudara. Kemudian saya berharap hal-hal yang buruk yang saudara temukan di lembaga ini, baik berkaitan dengan dosen, baik berkaitan dengan lembaga, itu mohon ditinggalkan di tempat ini, jangan dibawa keluar ya. Tetapi hal-hal yang baik yang ada di lembaga ini, baik itu tentang dosen, baik itu tentang lembaga, silakan saudara bawa, digunakan dan disebarkan kepada masyarakat yang lainnya. Lembaga kita semakin baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu, adik-adik yang kemudian mungkin lebih muda dari saya. Mudah-mudahan
selepas saudara menjadi sarjana ini ada taraf peningkatan kualitas diri yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, dan itu memberikan aura positif bagi karir dan kesuksesan saudara di luar sana. Dan terakhir, jangan lupakan lembaga ini ya, walaupun sudah menjadi alumni, kita tetap menjadi keluarga besar Fakultas Hukum Panji Sakti. Demikian saya tutup dengan Om Santi Santi Santi.